wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi untuk menyambung perkuliahan kita yang telah beberapa kali tertunda, dan hari ini kita menyambung materinya yaitu teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Bagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa kita telah mempelajari tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yang mana dalam teknik pengumpulan data kemarin itu kita sudah menjelaskan beberapa teknik, yaitu ada teknik observasi, ada wawancara, dan juga ada dokumentasi, dan ada satu lagi triangulasi, dan ada juga FGD, itu forum group discussion. Kemudian setelah kita menganalisis, setelah kita mengumpulkan data yang masuk untuk penelitian kita, kita juga harus menganalisis data yang masuk itu. Makanya pada materi hari ini kita bahas tentang teknik analisis data, khususnya dalam penelitian kualitatif. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Lanjut. Teknik analisis data. Ya, ini khususnya dalam penelitian kualitatif. Apa itu sebenarnya teknik analisis data? Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Jadi yang dikatakan teknik analisis data adalah suatu metode atau cara yang kita gunakan untuk memproses suatu data menjadi informasi, sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Itu yang dinamakan dengan teknik analisis data. Kemudian ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa teknik analisis data adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting, dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yaitu teori daripada analisis data secara lengkap, yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data dari mana? Tentu saja data yang kita peroleh dari beberapa teknik pengumpulan data yang kita gunakan, baik itu wawancara, observasi, dokumentasi, ataupun yang lain. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting, dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yaitu teori daripada teknik analisis data. Ataupun bahasa kita sehari-hari, teknik analisis data itu adalah cara kita mengolah data secara sistematis. Artinya sesuai urutan. Dan dalam urutan tersebut ada beberapa tindakan yang kita lakukan. Jadi ada tahapan-tahapan dan tindakan yang harus kita lakukan sesuai dengan prosedur. Itulah yang dinamakan dengan teknik analisis data. Oke, itu teorinya. Kita lanjutkan. Kapan analisis data kualitatif itu kita lakukan? Jadi kapan seharusnya teknik analisis data itu kita lakukan?
Jadi kapan teknik analisis data itu kita lakukan? Ya. Menurut S. Nasution, analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus-menerus sampai penulisan hasil penelitian. Jadi kapan analisis data itu dilakukan? Kalau menurut si S. Nasution tadi, analisis itu dilakukan sejak awal mula kita merumuskan dan menjelaskan masalah. Artinya sebelum kita terjun ke lapangan, kita sudah terlebih dahulu harus menganalisis. Ya, tentu saja analisis sederhana. Dan kapan itu berakhir? Artinya kapan itu terus berlangsung? Yaitu sampai penulisan hasil penelitian. Jadi itu menurut si S. Nasution. Artinya dia secara kontinu dari mulai kita menyusun rumusan masalah dan menjelaskan masalah, kita sudah mulai menganalisis. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Jadi kalau kita lihat secara teori, menurut S. Nasution itu kan dimulai sejak awal. Tetapi dalam kenyataan kita lihat, analisis data kualitatif itu berlangsung selama proses pengumpulan data. Jadi setelah selesai pengumpulan data, ya itu secara kenyataannya itu tidak ada lagi. Biasanya diproses sejak kita mengumpulkan data itu sudah kita analisis. Artinya bersamaan sewaktu kita mengumpulkan data, kita sudah juga melakukan analisis. Itu ya. Analisis dalam data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu data dianalisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya dikembangkan, dilakukan penarikan kesimpulan. Jadi dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersifat induktif. Apa itu induktif? Ya, tentu saja sudah kalian pahami semua bahwa induktif itu yaitu dilakukan di akhir. Ya. Kalau dalam ilmu bahasa, misalkan ada paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Yaitu sebuah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Begitu juga dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersifat induktif, artinya di akhir kita melakukan analisisnya. Yaitu dilakukan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya dikembangkan dan dilakukan penarikan kesimpulan. Jadi setelah data itu masuk, baru kita analisis. Makanya dikatakan analisis itu bersifat induktif. Ya, kemudian setelah kita analisis, baru kita kembangkan dan kita lakukan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Proses analisis data seperti yang dikatakan oleh S. Nasution. Jadi menurut S. Nasution itu kan tadi analisis data dilakukan sejak dari awal melakukan penelitian hingga berakhirnya penelitian. Ya, jadi menurut dia apa saja yang kita lakukan dalam proses awal dan proses dalam tengah penelitian, bagaimana cara menganalisisnya, itu kita lihat bersama-sama. Analisis sebelum di lapangan, apa yang harus dilakukan? Menurut S. Nasution tadi, seorang peneliti dalam penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum melakukan penelitian sebenarnya. Atau dengan kata lain, sebelum ia terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data, seorang analisis dilakukan terhadap data hasil dari studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.
Jadi sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus menganalisis dulu. Ya. Datanya dari mana? Datanya yaitu dari hasil observasi ataupun studi pendahuluan yang kita lakukan. Misalkan kita mau meneliti di lapangan, ya, di sebuah sekolah. Yang kita analisis yaitu hasil-hasil yang kita dengar-dengar dari orang ataupun dari cerita-cerita guru yang ada di situ, dari cerita wali muridnya. Ya, kita analisis untuk dapat menentukan fokus penelitian kita. Karena data yang masuk itu bukan data utama, bukan data yang kita jadikan hasil penelitian, tapi itu data sekunder yang kita jadikan sebagai tonggak pegangan untuk melakukan penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, artinya fokus tadi analisis tadi, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Jadi analisis yang kita lakukan tadi bersifat sementara. Bisa saja berubah, bisa saja lebih berkembang. Artinya menurut yang kita lihat, misalkan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar siswa, misalkan medianya. Ternyata setelah kita teliti, bukan medianya. Ternyata medianya misalkan lengkap, tetapi metodenya mungkin. Ataupun sifat apa ataupun interaksi gurunya yang kurang menyambung dengan peserta didiknya. Ya, jadi itu semuanya dapat berubah, dapat juga berkembang, ya sesuai dengan data yang kita peroleh di lapangan. Oke, kita lanjutkan. Ya. Masih sambungan daripada proses analisis data seperti yang dikatakan oleh S. Nasution. Ya. Yang tadi sebelum kita di lapangan, artinya sebelum kita terjun ke lapangan. Yang kedua, analisis selama dan setelah di lapangan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi menurut S. Nasution, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Jadi jawaban dari informan yang kita wawancarai, misalkan dari gurunya, dari wali muridnya, ataupun dari wakapurikulumnya, itu harus kita analisis secara singkat. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Jadi waktu kita melakukan wawancara, misalkan teknik pengumpulan data yang kita lakukan itu dengan wawancara. Sewaktu jawaban wawancara itu disampaikan oleh informan, kita harus analisis terus. Ya. Tentu saja baik itu kita tulis ataupun kita rekam ataupun kita kita buat konsepnya. Jadi apabila jawaban-jawaban yang dikemukakan kurang memuaskan, kita harus munculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang arahnya lebih spesifik lagi. Sehingga data yang ingin kita capai ataupun data yang ingin kita peroleh, kita dapatkan. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif seperti itu. Ya, kita dalam saat melakukan penelitian itu pertanyaan-pertanyaan begitu wawancara ataupun observasi-observasi yang kita lakukan itu bisa dapat berkembang, tidak sesuai dengan literatur yang sudah kita buat. Ya beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif pertanyaannya tetap tidak bisa berkembang. Tapi dalam penelitian kualitatif pertanyaan-pertanyaan itu bisa lebih berkembang lagi. Kita hanya membuat poin utama saja. Misalkan proses belajar mengajar di TK misalkan TK Khadijah. Itu poinnya, tetapi waktu kita tanya itu bisa dari satu pertanyaan itu muncul beberapa pertanyaan, artinya anak-anak pertanyaan itu muncul. Artinya sebelum kita memperoleh data yang kredibel, itu bisa muncul pertanyaan-pertanyaan lain
yang lebih spesifik lagi terhadap satu topik utama yang ingin kita tanyakan. Secara umum, penelitian kualitatif dalam melaksanakan analisis data banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman, yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Jadi, analisis data kualitatif yang kita lakukan saat ini itu kebanyakan menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman, yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif. Ya, maksud interaktif dilaksanakan secara langsung, terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Artinya, sewaktu kita mengajukan pertanyaan ataupun sewaktu kita mengajukan wawancara terhadap seseorang, bila kita rasa jawaban yang dikemukakan itu kurang memuaskan, kita bisa beralih ke informan-informan yang lain. Setelah kita wawancara informan yang lain, juga hasilnya sama saja dengan informan yang pertama tadi. Lanjutkan lagi informan yang berikutnya, rupanya sama juga seperti itu. Jadi setelah beberapa kali informan kita wawancari dan hasilnya sama, itulah yang menjadi kesimpulan dari kita. Artinya kita sudah ada pada titik jenuh. Ya, berapapun diwawancari tetap hasilnya seperti itu. Ya berarti itulah hasil yang sebenarnya yang kita dapatkan. Kemudian kita lihat langsung tahapan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Tadi teorinya sudah, apa yang kita lakukan sudah. Sekarang tahapan-tahapannya bagaimana? Jadi tahapan-tahapan dalam teknik analisis data penelitian kualitatif terbagi tiga. Jadi ada 3 tahapan dalam analisis data penelitian kualitatif. Yang pertama, reduksi data. Itu yang pertama, reduksi data. Apa itu reduksi data? Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data perlu diartikan sebagai tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data. Jadi reduksi data adalah menganalisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Itu yang dikatakan reduksi data. Jadi kalau tidak kurang paham, yang dimaksud dengan reduksi data adalah mengelompokkan data. Ya, data dari mana? Ya data yang kita ambil dari beberapa teknik pengumpulan dan data yang kita lakukan. Baik itu wawancara, tes, dokumentasi, observasi, dan yang lainnya. Itulah yang perlu dikelompokkan. Artinya yang tidak perlu kita buang saja. Habis itu yang ini hasil wawancara ini untuk menjawab rumusan masalah pertama. Ini hasil wawancara ini untuk menjawab rumusan yang kedua. Hasil wawancara ini untuk menguatkan argumen jawaban yang pertama. Ya, juga yang lain-lainnya. Jadi reduksi data, kalau bahasa kita yaitu teknik pengelompokan data. Jadi data-data yang masuk itu harus kita kelompokkan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya,
Semakin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Jadi semakin lama kita melakukan penelitian, semakin bagus memang. Tetapi karena semakin lama kita melakukan penelitian, otomatis data yang kita kumpulkan itu kan semakin banyak. Karena semakin banyak, itulah yang harus kita kelompokkan. Yang dinamakan dengan reduksi data. Artinya kita mengelompokkan data-data yang hanya ada hubungan dengan penelitian kita. Ya, hahaha dalam penelitian, misalkan dalam hasil wawancara itu tidak perlu dimasukkan. Ya, cukup data-data informasi pentingnya saja yang dimasukkan. Makanya perlu kita kelompokkan data itu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Jadi, sewaktu kita mereduksi data, kita harus dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Artinya tujuan penelitian kita apa? Rumusan masalah kita apa? Jangan lari daripada itu. Rumusan masalahnya kita misalkan untuk melihat strategi guru dalam mengajar selama masa pandemi COVID-19 ini. Berarti kita arahnya ke situ. Jadi yang tidak perlu buang saja. Makanya perlu dikelompokkan, kelompok-kelompokkan. Dan jika ditemukan hal-hal yang baru, yang asing, maka itulah yang harus jadi perhatian kita. Misalkan ada ditemukan istilah-istilah yang asing, ataupun ada metode-metode yang baru yang kita temukan. Setelah kita wawancari, ternyata misalkan guru di sekolah ada menerapkan suatu metode yang kita belum ketahui. Dan metode itu efektif. Ya, maka itulah yang harus menjadi fokus perhatian kita dalam melakukan reduksi data. Dan itu yang pertama, reduksi data. Yang kedua adalah display data ataupun penyajian data. Display kan menampilkan, berarti bahasa Indonesia menyajikan data. Apa itu display data? Adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, metrik, grafik, jaringan, dan bagan. Jadi setelah kita melakukan pengelompokan data tadi, reduksi data, kita juga harus menyajikan data tersebut yang dinamakan dengan display data. Dengan apa disajikan? Ya, karena kita penelitian kualitatif, ya berarti dengan teks naratif. Ya, selain dengan teks naratif, bisa juga kita menampilkan dengan metrik, grafik, jaringan, bagan, dan lain-lain. Artinya, data yang masuk tadi, yang hasil penelitian pada display data, dalam reduksi data, itu harus kita ceritakan dengan teks naratif. Oh, tidak kita ceritakan dengan teks naratif, silakan buat grafik misalkan. Misalkan kita mau meneliti ya, minat masyarakat dalam minat alumni ataupun minat siswa untuk melanjutkan studi di kampus YN Langsa. Ya, kita lihat. Misalkan dalam 3 tahun terakhir, 2018 berapa mahasiswanya, mahasiswa barunya, 2019 berapa mahasiswa barunya, dan 2020 berapa mahasiswa barunya. Itu kita buat dalam grafik supaya lebih jelas dipahami oleh yang membaca. Oke, beda halnya dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dilakukan dengan menggunakan tabel. Nah, itu beda antara kualitatif dan kuantitatif, grafik, piktogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Ya, jadi
Display data dalam penelitian kualitatif dan pada penelitian kuantitatif itu berbeda. Kalau dalam penelitian kualitatif, itu display data, artinya kita menampilkan data dalam bentuk teks naratif ataupun teks narasi. Ya, misal grafik, jaringan, dan baga. Kalau dalam penelitian kuantitatif, itu biasanya menggunakan tabel-tabel. Bisa juga grafik juga, bisa piktogram, dan yang lain-lainnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya, oleh Niels dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat menggunakan grafik, metrik, network, jaringan, dan chart. Jadi menurut si Niels dan Huberman tadi, selain kita menyajikan data secara teks naratif, juga harus didukung dengan data-data berupa grafik, metrik, network, ataupun chart, ataupun yang lainnya lah. Oke, yang berikutnya. Jadi, tadi kan ada 3 tahapan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data itu pengelompokan data. Kemudian ada apa tadi? Display data, yaitu penyajian data. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada verifikasi data ataupun penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak. Jadi, teknik analisis data yang terakhir adalah verifikasi data. Ya, verifikasi data adalah penarikan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita kemukakan, yang kita bahas, itu harus sesuai dengan rumusan masalah yang kita buat di bab pertama. Jadi kesimpulan yang tadi kita kemukakan di awal melalui tadi hipotesis kita ataupun hipotesa kita itu bisa saja berubah kalau tidak ditemukan bukti-buktinya. Dan apabila ditemukan bukti-bukti yang menguatkan hipotesa kita, maka hipotesa kita merupakan hipotesa yang kredibel. Jadi kesimpulan yang kita kemukakan di awal tadi bisa saja diterima, bisa tidak. Artinya rumusan masalah yang kita kemukakan sejak awal tadi ya bisa diterima, artinya bisa berbanding lurus dan bisa juga bertolak belakang. Jadi seperti itu. Jadi 3 tahapan analisis data yang kita kemukakan tadi, reduksi data, kemudian ada display data, dan ada verifikasi data, itu semuanya harus tertuang dalam skripsi kita. Jadi itu semuanya tertuang di bab keempat. Ya. Yang di bab ketiga kita hanya menuliskan apa teknik analisisnya. Misalkan teknik analisisnya ada reduksi data, ada display data, dan ada verifikasi data. Kesemuanya itu harus dibahas ataupun harus dituliskan pada bab keempat skripsi kita. Karena skripsi kita itu di bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Hasil itu mana? Itulah yang tadi reduksi data yang harus ditulis.
Dari mana datanya? Dari beberapa teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Baik itu dari wawancara, dari observasi, dari tes, ataupun dari dokumentasi. Kemudian di hasil penulisan hasil penelitian tadi juga kita harus melakukan teks narasi. Artinya kita harus menjelaskan. Dan itu juga tertuang di bab keempat skripsi kita. Kemudian setelah itu baru pembahasan. Pembahasan inilah yang verifikasi data tadi, penarikan kesimpulan. Jadi kalau ada dua rumusan masalah dalam penelitian kita atau yang di skripsi kita, berarti di pembahasan juga harus ada dua. Karena yang pertama untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, dan yang kedua untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Ya. Sementara di bab kelima kesimpulan, yang di kesimpulan di bab kelima adalah kesimpulan dari pembahasan yang kita buat secara panjang lebar di bab keempat. Misalkan strategi guru dalam mengajar selama masa pandemi COVID-19 ini ada 5 strategi. Kelima strategi itu harus kita jelaskan secara luas di pembahasan bab keempat isi skripsi kita. Sementara yang kesimpulan pada bab kelima hanya poin-poin yang 5 itu saja. Begitu juga pada permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, ini kita lihat bagannya. Jadi bagannya di sini ada 4. Ada pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Ya, kenapa di sini 4, yang tadi 3? Ya, karena yang tadi 3 tadi pengumpulan data itu tidak kita tuliskan lagi. Ya, kita bahas lagi karena pengumpulan data kan sudah ada dalam teknik pengumpulan data. Ya, kita baru bisa mereduksi data, bisa display data, dan bisa menarik kesimpulan tentu saja setelah data itu masuk. Kalau data itu tidak masuk, ya bagaimana kita mau mereduksi datanya? Bagaimana juga kita mau melakukan display data, dan bagaimana juga kita mau menarik kesimpulan. Inilah tabelnya tadi. Ini tabel analisis data menurut Miles dan Berman tadi. Jadi ada 3 ataupun 4 di sini juga boleh, kita kategorikan 4. Ada pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, kita lakukan reduksi data. Kenapa nih garisnya tidak berlanjut? Karena kita melakukan display-nya ini juga bisa secara bersamaan. Dan kemudian baru menarik kesimpulan. Kapan kita tarik kesimpulan? Setelah selesai kita lakukan penyajian data. Artinya bukan setelah reduksi langsung ke kesimpulan, enggak. Ataupun pengumpulan data jadi kesimpulan, enggak. Tapi setelah kita melakukan display data tadi. Ya, inilah tabelnya. Oke, habis. Nah, terima kasih. Ya, itu pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang teknik analisis data. Ya, secara teori tadi, analisis data adalah ya mengelompokkan data tadi, mengorganisasi data secara sistematis, ataupun bahasa kita sederhananya, teknik analisis data itu yaitu cara kita mengolah data. Dan dalam kita mengolah data itu ada beberapa tahapan. Ada yang dinamakan dengan reduksi data, yaitu pengelompokan data. Ada juga dengan dinamakan dengan display data ataupun penyajian data. Dan yang terakhir yaitu ada verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan. Dan semuanya yang kita tuliskan itu harus tertuang dalam skripsi kita. Berarti itu harus tertuang di bab ketiga, poin-poinnya, dan di bab keempat itu pembahasan. Jadi itu saja materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan untuk lebih jelasnya, untuk lebih bisa dipahami, kita akan berdiskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Untuk hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.